Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini kita bertemu kembali bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun sekolah dasar atau soal ujian kenaikan kelas, atau mungkin bisa disebut dengan ujian semester 2, yakni pada kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang belum, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian semuanya bisa memanfaatkan video ini dalam belajar. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh faktor. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini faktor-faktor yang menyebabkan keragaman suku bangsa. Yang pertama, keadaan transportasi. Nah, ini transportasi yang ada di masing-masing daerah itu menyebabkan keragaman suku bangsa. Kemudian yang kedua, sikap masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang membuat keragaman suku bangsa. Kemudian kondisi negara kepulauan. Ini juga hal-hal yang merupakan hal-hal penyebab dari keragaman suku bangsa. Kemudian yang D, ini persamaan kondisi alam. Nah, ini karena kesamaan, maka ini hal-hal yang bukan termasuk yang menyebabkan keragaman suku bangsa. Jadi di sini ternyata jawabannya ada A, B, C, kemudian yang D ini bukan. Berarti ini maksudnya mungkin adalah kecuali. Jadi kalau kecuali berarti ini jawabannya. Sedangkan untuk A, B, dan C ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan keragaman suku bangsa. Adapun yang tidak adalah yang D. Berikutnya untuk soal yang nomor 2. Dampak dari perbedaan kondisi alam di Indonesia adalah A, keragaman agama, B, keragaman sosial, C, keragaman mata pencaharian, dan D, keragaman bahasa. Anak-anak semuanya bisa kita perhatikan di sini dampak dari perbedaan kondisi alam. Nah, ini sangat jelas bahwa jawabannya ini adalah C, yakni keragaman mata pencaharian. Kenapa? Karena kondisi alam yang berbeda ini menyebabkan keragaman mata pencaharian yang berbeda pula. Seperti kondisi alam di laut, mata pencahariannya adalah nelayan. Sedangkan di daerah pegunungan, ini mata pencahariannya adalah bertani. Jadi, perbedaan kondisi alam ini menyebabkan keragaman mata pencaharian. Berikutnya soal nomor 3. Kita scroll ke atas dulu. Suku Sasak yang terdapat di provinsi A, Sumatera Utara, B, Jawa Timur, C, Jawa Barat, dan D, Nusa Tenggara. Kira-kira untuk suku Sasak ini dari manakah kira-kira anak? Kita kecilkan dulu karena kebesaran ini. Oke, cukup. Anak-anak semuanya, untuk suku Sasak itu berasal dari Lombok, yakni Nusa Tenggara Barat. Sehingga jawabannya adalah D, anak-anak.
Berikutnya, untuk 4, suku bangsa yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah A. Jawa, Madura, Osing, dan Tengger, B. Jawa, Asmat, Madura, dan Baduy, C. Sunda, Jawa, Mentawai, dan Dayak, dan D. Gayo, Jawa, Madura, dan Betawi. Anak-anak semuanya, untuk suku bangsa yang berada di Provinsi Jawa Timur, mari kita cek. Ya, yang pertama Jawa. Ini pasti. Kenapa? Karena Jawa Timur merupakan salah satu pulau yang merupakan daerah yang terdapat di Pulau Jawa. Oleh karena itu di Jawa Timur pasti ada suku Jawa. Kemudian Madura ini juga berada di Jawa Timur, yakni di Pulau Madura. Untuk Osing ini berada di sekitar Banyuwangi, dan Banyuwangi ini merupakan daerah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk Tengger ini juga merupakan suku yang ada di sekitar lereng Gunung Bromo, dan Gunung Bromo ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Jadi jelas jawabannya adalah A. Adapun untuk B ini jelas tidak, karena apa? Asmat ini dari Papua. Kemudian Sunda ini bukan Jawa Timur. Kemudian Dayak juga bukan Jawa Timur. Kemudian di sini Gayo, Betawi ini Jakarta, bukan Jawa Timur. Jadi yang semuanya berasal dari Provinsi Jawa Timur adalah yang A, yakni suku Jawa, Madura, Osing, dan Tengger. Berikutnya anak-anak semuanya kita membahas untuk soal nomor 5 sampai 7 kita membaca teks berikut ini. Mari kita baca teks berikut ini pelan-pelan sambil kita pahami. Yang pertama, judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia hidup dalam keragaman sejak dahulu kala. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Anak-anak semuanya, langsung kita ke soal nomor 5. Berdasarkan teks di atas, suku terbesar yang ada di Indonesia adalah, mari kita lihat di sini tadi ada di paragraf kedua. Nah ini, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia, sehingga jelas sekali bahwa jawabannya adalah suku Jawa. Berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6. Oke. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah A. Keragaman bangsa Indonesia, B. Keragaman agama di Indonesia, C. Keragaman suku bangsa di Indonesia, dan D. Keragaman adat istiadat di Indonesia.
Kita lihat di sini di paragraf pertama tadi, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Kemudian beragam agama, bahasa, adat, dan budaya. Tapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Jadi, pokok pikiran dari paragraf utama adalah keragaman bangsa Indonesia, B. Keragaman agama di Indonesia, C. Keragaman suku bangsa di Indonesia, dan D. Keragaman adat istiadat di Indonesia. Kita lihat di sini yang cocok adalah yang A. Kenapa yang A? Karena ini bersifat umum bahwa Indonesia mempunyai bermacam-macam keragaman antara lain suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Namun untuk B di sini hanya keragaman agama saja. Untuk yang C di sini hanya keragaman suku saja. Kemudian yang D hanya keragaman adat istiadat saja. Padahal di paragraf pertama ini menjelaskan banyak keragaman yang ada di bangsa Indonesia, mulai dari suku bangsa hingga budaya ini. Jadi jelas jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 7. Oke, nomor 7. Teks bacaan suku bangsa di Indonesia adalah A. Dongeng, B. Legenda, C. Teks fiksi, dan D. Teks non-fiksi. Anak-anak semuanya, teks bacaan suku bangsa di Indonesia tadi itu adalah teks yang nyata, anak-anak. Karena itu menurut survei BPS tahun 2010, sehingga termasuk paragraf atau teks yang nyata. Karena teks yang nyata maka disebut atau merupakan teks non-fiksi, yang artinya teks yang nyata, tidak direka-reka. Kemudian kita ke soal nomor 8, anak-anak. Untuk mendapatkan informasi, menemukan kalimat utama, pokok pikiran, dan memahami teks bacaan adalah tujuan dan membaca A. Nyaring, B. Intensif, C. Ekstensif, dan D. Dalam hati. Anak-anak semuanya, untuk mendapatkan informasi ini kita harus menemukan kalimat utama, pokok pikiran, dan memahami teks bacaan. Ini merupakan tujuan dari membaca intensif. Anak-anak semuanya, membaca intensif itu merupakan kegiatan membaca teks bacaan secara seksama dan mendalam dan menangkap lebih dalam informasi yang ada pada teks. Lah ini, sehingga kita dapat mendapatkan informasi atau menemukan kalimat utama, pokok pikiran, dan memahami teks bacaan. Jadi sangat jelas jawabannya adalah B. Berikutnya 9. Dorongan atau tarikan disebut dengan A. Medan gaya, B. Gerak, C. Gaya, dan D. Arus. Anak-anak semuanya, ini merupakan istilah dan harus kalian ingat-ingat benar bahwa yang namanya dorongan atau tarikan itu merupakan atau disebut gaya. Berikutnya soal nomor 10. Mobil ini bergerak akibat dari, anak-anak semuanya tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya tarikan atau dorongan itu merupakan gaya. Jadi jawabannya jelas adalah A. Kemudian kita ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Perhatikan tabel sifat-sifat magnet di bawah ini. Dari pernyataan tabel di atas, yang termasuk sifat-sifat magnet adalah nomor yang pertama. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Ini benar karena magnet itu menarik benda-benda yang terbuat dari besi,
dan tembaga, baja, itu benda-benda tertentu dapat ditarik oleh magnet. Ya, kemudian 2, gaya magnet tidak dapat menembus benda. Ini salah, anak-anak. Karena gaya magnet itu bisa menembus benda, cuman terbatas tingkat ketebalan dari lihat tingkat ketebalan dari benda yang ditembus. Misalkan plastik atau kertas itu bisa ditembus dengan magnet. Kemudian yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Ini benar. Kemudian yang 4, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Ini juga benar. Jadi jelas sekali jawabannya adalah 1, 3, dan 4, yakni yang terdapat pada jawaban C. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke listrik statis, yakni soal nomor 12. Listrik statis adalah A. Listrik yang memiliki kutub positif, B. Listrik yang mengalir, C. Listrik yang tidak mengalir, dan D. Listrik yang memiliki kutub negatif. Anak-anak semuanya, yang dinamakan listrik statis itu listrik yang muatannya sangat kecil sekali dan tidak mengalir. Oleh karena itu sangat jelas jawabannya adalah C, anak-anak. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 13. Bahasa Arab berasal dari provinsi A. Sulawesi, B. Kalimantan, C. Papua, dan D. Maluku. Anak-anak semuanya, bahasa Arab itu berasal dari Papua, anak-anak. Tepatnya di Kabupaten Kirom, yang mana tepatnya juga pada Kampung Sawanawa, Distrik Arso, Kabupaten Kirom, Provinsi Papua. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal nomor 14, anak-anak. Perhatikan gambar pakaian adat di bawah ini. Gambar pakaian adat di atas berasal dari A. Bali, B. Jawa Timur, C. Kalimantan Barat, dan D. Papua. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa di sini ada terlihat gambar seseorang yang mengenakan pakaian Bali. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya 15. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara, 11 sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas yang sangat cocok dilakukan adalah A. Pertambangan, B. Perikanan, C. Peternakan, dan D. Pertanian. Anak-anak semuanya kita lihat di sini tadi bahwa wilayah Indonesia itu mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan. Berarti sinar matahari itu cocok untuk sebagai fotosintesis tumbuhan. Kemudian curah hujan sangat cocok untuk menyiram tumbuhan. Sehingga sangat jelas kaitannya dengan sinar matahari dan curah hujan ini baiknya untuk pertanian. Sehingga jawaban untuk nomor 15 adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16. Nomor 16. Terlebih dahulu saya ingatkan untuk kalian semuanya, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat buat teman-teman kalian semuanya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 16. Peternakan unggas meliputi A. Ayam, itik, burung, dan angsa, B. Ayam, itik, burung, dan kelinci, C. Ayam, itik, burung, dan kuda, dan D. Ayam, itik, kelinci, dan angsa. Anak-anak semuanya, mari kita uraikan di sini yang mana unggas dan mana yang bukan unggas. Di sini ayam unggas, itik unggas, burung. Gimana burung? Iya, burung termasuk unggas. Kemudian angsa termasuk
unggas. Kemudian yang B, ayam unggas, itik unggas, burung unggas, kelinci bukan. Kelinci ini termasuk mamalia. Kemudian ayam unggas, itik unggas, burung unggas, kuda bukan. Kuda ini juga mamalia. Kemudian ayam unggas, itik unggas, kelinci bukan, dan angsa termasuk unggas. Nah, dari kesimpulan dari A, B, C, D ini berarti yang semuanya unggas adalah yang A. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Tempo lagu, maksudnya tempo yang digunakan dalam menyanyikan lagu Apuse yaitu A. Largo, B. Andante, C. Moderato, dan D. Allegro. Anak-anak semuanya, untuk tempo lagu yang digunakan dalam lagu Apuse itu adalah lagu moderato, yang artinya temponya sedang. Kemudian soal nomor 18. Tempo largo artinya A. lambat, B. cepat, C. sedang, dan D. tinggi. Anak-anak semuanya, untuk lambat ini merupakan nama lain dari largo. Jadi ini jawabannya. Adapun cepat ini merupakan allegro anak-anak. Kemudian sedang ini tadi moderato. Nah, kemudian tinggi ini tidak ada dalam tempo lagu. Yang jelas tempo lagu itu secara garis besar ada 3. Yang pertama lambat atau largo, kemudian cepat itu allegro, kemudian sedang itu moderato. Ini perlu kalian ingat-ingat, barangkali keluar dalam soal-soal berikutnya. Kemudian soal nomor 19. Bentuk pola horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5 merupakan bagian dari bentuk pola A, bentuk pola garis depan, B, bentuk pola garis campuran, C, bentuk pola garis lurus, dan D, bentuk pola garis lengkung. Anak-anak semuanya, kita ketahui bahwa garis horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4 ini merupakan bentuk pola garis lurus, anak-anak, bukan lengkung. Ya, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian untuk A, bentuk pola garis depan ini nggak mungkin, karena ini tidak hanya garis depan saja. Ada yang diagonal, ada yang horizontal, ada yang segitiga, ada yang segi 4. Jadi ini nggak mungkin, jawabannya A. Kemudian yang B, bentuk pola garis campuran. Nah ini bukan campuran, karena ini hanya garis lurus saja. Kecuali jika ada garis lengkung dan garis lurus, maka itu campuran. Jadi ini bukan jawaban, dan D tadi bukan jawaban, sehingga jelas jawabannya adalah C. Berikutnya untuk soal nomor 20 anak-anak. Properti yang digunakan dalam tarian Kipas Pakarena adalah, anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan properti itu alat-alat yang digunakan ketika mengadakan suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah Kipas Pakarena. Oleh karena itu sangat jelas alat yang digunakan dalam tarian Kipas Pakarena adalah kipas. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal PAT atau ujian kenaikan kelas atau ujian semester 2 tema 7 kelas 4. Adapun untuk soal isilah titik-titik di bawah ini dan jawablah nanti akan kita bahas di season kedua atau bagian kedua video ini. Kalian bisa lihat pada link yang terdapat pada deskripsi ini manakala saya sudah membuat video pembahasannya. Dan jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya.
dan bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat buat teman-teman kalian semua di sana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.